Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Karisma Khalilullah dari program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, serta kata, diksi, dan istilah. Tahukah kamu, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan selama berabad-abad sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai lingual franca atau bahasa pelantara. Pada awal kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa resmi yang digunakan dalam mengatur pemerintahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan adalah bahasa Melayu kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti-prasasti bertuliskan bahasa Melayu kuno seperti Prasasti Kudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangbrahi. Pembagian wilayah antara Inggris dan Belanda tahun 1824 menyebabkan terpolarisasinya bahasa Melayu ke dalam dua wilayah yang berbeda, di mana Semenanjung Malaya yang berpusat di Johor dipelopori oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, sementara di Hindia Belanda atau Indonesia yang berpusat di Riau dipelopori oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji meletakkan dasar-dasar pokok pembinaan sehingga bahasa Melayu disebut bahasa Melayu tinggi. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hal ini menyatakan bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai bahasa nasional. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara sebagai bahasa pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai suku dan bahasa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan di antara mereka hanyalah sebatas variasi yang disebabkan perbedaan penggunaan bahasa yang sama pada ranah yang berbeda atau adanya variasi bahasa. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Pemakaian huruf meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Dalam penulisan kata, ada yang disebut kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim. Tanda baca berfungsi untuk menjaga keefektifan komunikasi. Penulisan unsur serapan dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata, menurut sudut pandang fonologi,
kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Sumber kata terbagi menjadi dua, yaitu sumber dalam seperti bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah, sementara sumber luar adalah bahasa asing. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata, yang meliputi kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan makna denotatif, ungkapan idiomatik, kata konkret, dan kata abstrak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.